Anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Ustadzah Leni dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya, atau disebut juga dengan adaptasi hewan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan adaptasi hewan? Adaptasi hewan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan tujuan adaptasi hewan adalah untuk menghindari kepunahan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, untuk menghindari serangan dari musuh. Yang ketiga, dapat bertahan hidup. Nah, anak-anak, adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Sedangkan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi pada hewan merupakan cara hewan menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup, atau bisa juga diartikan sebagai cara penyesuaian bentuk tubuh dan alat tubuh organisme hewan tersebut dengan lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi hewan yaitu pada bentuk mulut serangga. Bentuk mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Beberapa bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3, yaitu mulut penggigit dan pengunyah. Kemudian mulut penusuk dan pengisap. Selanjutnya adalah mulut penjilat. Bentuk mulut serangga tidak sama, seperti contohnya kupu-kupu yang mempunyai mulut penghisap yang berupa panjang belalai, menjadikan kupu-kupu dapat menghisap nektar yang ada di bunga. Kemudian nyamuk. Nyamuk mempunyai mulut penusuk dan penghisap dengan mulut yang panjang dan tajam yang dipakai ketika menghisap darah manusia dan hewan. Nah, anak-anak, jika pada serangga dengan mulut penjilat seperti pada lalat, dan serangga dengan mulut penggigit pada jangkrik dan belalang. Contoh lain adaptasi morfologi hewan yaitu bentuk paruh burung yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis makanannya. Yuk kita lihat gambar contoh paruh burung yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Seperti contoh burung elang dan burung pipit. Pada burung elang mempunyai bentuk paruh melengkung ke bawah, tajam, dan rahang yang kuat karena dipakai untuk mencapik-capik daging yang menjadi mangsanya. Sedangkan pada burung pipit mempunyai bentuk paruh yang pendek dan kuat yang dipakai untuk memakan biji-bijian. Selanjutnya adalah burung pelikan. Burung pelikan mempunyai paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya
dapat membawa makanan untuk anaknya. Selanjutnya adalah burung kolibri. Pada burung kolibri, paruhnya kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Nah, anak-anak, selain bentuk paruh, bentuk kaki atau jari-jari pada unggas atau burung juga berbeda-beda. Bentuk kaki pada burung dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya untuk mencari makan. Nah, berikut ini adalah ragam bentuk kaki burung yang banyak dijumpai. Contoh pada burung pipit. Burung pipit memiliki jari kaki yang panjang dan telapak kakinya yang datar. Dipakai untuk hinggap di dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki kaki yang tajam dan pendek dan bercakar karena dipakai untuk mencekram mangsa supaya tidak terlepas. Kemudian bebek. Bebek mempunyai selaput di kakinya karena mencari makan di tempat berair. Kemudian kaki ayam. Pada kaki ayam berguna untuk mengais tanah dan mencari makan. Selain bentuk paruh dan kaki pada burung atau unggas, adaptasi morfologi juga terlihat pada bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya pada hewan pemakan daging seperti harimau, buaya, serigala, dan kucing. Hewan pemakan daging biasa disebut dengan hewan karnivora. Pada hewan pemakan daging atau karnivora mempunyai 4 gigi taring yang lebih besar dan runcing yang dipakai untuk mengoyak dan menangkap mangsanya, dan juga mempunyai geraham dengan ujung yang tajam dipakai untuk memotong dan mencabik daging hewan yang dimangsanya. Selanjutnya adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Sedangkan pada hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, dan kuda tidak memiliki gigi taring. Tetapi pada hewan pemakan tumbuhan memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Selanjutnya adalah hewan pemakan segala atau omnivora. Contohnya adalah kera dan monyet. Hewan pemakan segala memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan jenis makanan yang beragam. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya adalah pada hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas, kemudian pada unta dan pada burung hantu. Yang dimaksud pada hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas adalah hewan berdarah dingin kecepatan metabolismenya akan menurun jika berada di daerah atau di tempat yang berhawa dingin. Sedangkan hewan yang berdarah panas, kecepatan metabolismenya akan naik jika berada di tempat atau berada di daerah yang bersuhu panas. Selanjutnya adalah unta. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak, sehingga
unta dapat bertahan hidup di tempat kering atau gurun. Selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, jadi memudahkannya untuk mencari makan. Selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku pada hewan adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah yang pertama adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan beradaptasi dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator. Kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa disebut kamuflase. Kemudian yang kedua adalah cicak. Cicak akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara memutuskan ekornya atau disebut dengan istilah autotomi. Autotomi ini dilakukan oleh cicak dengan tujuan untuk mengelabui hewan lain yang akan menyerangnya. Dengan demikian, perhatian predator yang akan menyerang tersebut teralihkan pada ekor cicak yang bergerak-gerak, sehingga cicak dapat leluasa untuk kabur setelah beberapa lama. Ekor cicak yang putus tadi akan tumbuh kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah terenggiling. Terenggiling untuk mempertahankan diri dari musuhnya dengan cara menggulungkan tubuhnya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Untuk tugas, anak-anak mengerjakan kuis pada halaman 40 pada buku paket. Dan selalu memakai masker jika bepergian. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.